Nah kalau begitu siapa sih yang berani mungli PPAT? Nah ternyata pejabat tuh juga kena pungli, Ya, gitu itu, ya. ini. Jadi lucu banget gitu ya, ketika di sana supir-supir juga kena pungli, pejabatnya juga kena gitu loh. Hanya kami para pejabat kan punglinya lebih cantik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore ini Serambi Adi Warman kedatangan tamu-tamu yang cantik dan terhormat. Mereka adalah para serikandi yang bergerak di bidang hukum, khususnya notaris dan PPAT. Sudah hadir di tengah-tengah saya dua serikandi yang dimaksud tadi, yaitu Ibu Dinar Fatmawati, sarjana hukum, master kenotariatan. Beliau adalah Ketua Umum Gerakan Nasional Notaris PPAT Anti Pungli yang sehari-harinya sebagai notaris PPAT di Kota Malang. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Serambi Adi Warman. Sama-sama. Tamu kita kedua tidak kalah hebatnya, Serikandi Nun jauh di sana dari Kalimantan yang hadir menyempatkan diri memenuhi undangan kami, yaitu Ibu Justina Pratiwi. Beliau adalah Ketua Pemda PPAT Kabupaten Sanggau, Kalimantan, yang sehari-hari sebagai notaris dan PPAT Kabupaten Sanggau, Kalimantan. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Adi. Terima kasih. Sehat Ibu? Baik. Alhamdulillah. Sekali lagi tentunya Serambi Adi Warman mengucapkan terima kasih atas kehadiran para serikandi yang luar biasa ini. Pada kesempatan ini, jujur saya katakan, saya agak kaget ya mendengar Gerakan Nasional Notaris PPAT Anti Pungli. Nah ini saya pertama-tama bertanya dulu dengan Ketua Umumnya, Ibu Dinar. Apa sih yang menjadikan motivasi untuk mendirikan genap ya, disingkat genap ya, sampai anti pungli? Apakah notaris PPAT itu sebenarnya korban pungli atau bagaimana gitu? Kenapa ini bisa berdiri dan maksud tujuannya seperti apa? Ya, ini justru membuat kita bertanya-tanya ya. Baik. Mungkin Ibu bisa jelaskan ya, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Adi Warman berkenan untuk mengundang kami dalam mimbar Adi Warman. Jadi berawal dari sebuah program presiden yang cukup bagus dengan perpresnya beliau, yaitu Perpres 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Kami melihat sudut pandang lahirnya Perpres itu adalah suatu momen di mana kami ingin membebaskan diri dari yang disebut dengan pungli, yang kita ketahui itu adalah termasuk di dalam suap, gratifikasi, dan pemerasan. Oleh sebab kami adalah pejabat yang kami juga diangkat sumpah, dan di dalam sumpah kami hal itu tidak diperkenankan. Nah, dengan lahirnya Perpres itulah, ini adalah momen yang bagus untuk kami membebaskan diri. Dalam artian ironi mungkin ya, sebelum lahirnya Perpres itu berarti kami dipungli semua gitu kan. Nah itu aja, kemudian kami bersama-sama dengan beberapa pejabat yang lain dalam suatu visi misi yang sama, di mana kami ingin membebaskan diri dari kejahatan pungli itu. Kami berkumpul dalam suatu wadah yang lahirlah nama genap itu, Gerakan Nasional Notaris PPAT Anti Pungli. Nah kalau begitu siapa sih yang berani mungli PPAT? Pejabat membuat akte tanah dipungli. Nah ini siapa? Kalau tadi kita lihat mungkin di TV, di
kota atau Iya. angkutan umum dipungli sama preman, Iya. yang dipungli preman. Iya. Nah sekarang ini di PPAT premannya siapa sih? Ternyata pejabat tuh juga kena pungli Iya, kan, itu gitu ya. benar. Jadi lucu banget gitu ya, ketika di sana supir-supir juga kena pungli, pejabatnya juga kena gitu loh. Hanya kami para pejabat kan punglinya lebih cantik gitu ya. Jadi tidak semata-mata gitu. Kita tidak menutup mata ya bahwa semua layanan birokrasi yang terkait dengan jabatan kami, segala sesuatu jika diberikan pungli maka bisa cepat. Kalau tidak ya ditunggulah selesainya kapan nanti. Oh jadi terkait dengan pelayanan atau terkait dengan tupoksi PPAT. Iya betul. Nah, dalam tupoksi PPAT pelayanan mengeluarkan akte atau terkait dengan pertanahan, Iya. itu sebenarnya ada berapa banyak sih tugas pokok PPAT dalam memperoleh akte-akte tadi? Baik, untuk tugas pokok PPAT sendiri kami kan diatur di dalam PP 37 tahun 98, yang dimana di situ ada beberapa tugas pokok kami adalah membuat akta jual beli, salah satunya membuat akta hibah, akta tukar menukar, kemudian indreng, termasuk surat kuasa membubarkan hak tanggungan. Ada sekitar 8 akta yang harus kita buat dalam tugas pokok kita. Nah, dalam pembuatan tadi itu berhubungan dengan instansi apa di pemerintah? Tentu saja ada berhubungan dengan kantor Kementerian ATR BPN. Kantor Kementerian ATR BPN. Ya. Jadi saya mulai briefing nih, udah mulai kelihatan siapa yang melakukan pungli ya. Ya tapi saya kalau nanti ditanya kementerian itu akan menjawab kami tidak melakukan pungli, tapi kami diberikan, kami disuap gitu. Nah terus pembelaan PPAT gimana tuh kalau mereka mengatakan itu? Sebenarnya begini Pak Adi, kalaupun saya rasa setiap yang mengerjakan pungli ataupun kami sendiri yang menjawab itu pasti akan mencari upaya untuk melindungi diri kami masing-masing. Tapi pada kenyataannya saya tidak akan bicara yang luas kecuali genap. Jadi genap bisa membuktikan bahwasanya kami memang tidak bersedia memberikan pungli-pungli itu sendiri gitu. Nah kalau yang lain melakukan hal itu, saya rasa itu di luar visi dan misi kami genap. Jadi gini Bu ya, kalau pungli kan yang aktif itu birokrat. Dalam hal ini seperti Ibu katakan selama ini menjalankan tugasnya, tupoksinya berhubungan dengan Kementerian ATR BPN. Kalau pungli berarti yang aktif adalah oknum BPN tadi, ya kan? Nah kalau ini pertanyaan yang sama, saya tanya kepada BPN, pasti BPN akan bilang, Pak kami tidak pungli, kami tidak aktif, tapi amplop itu sudah ada di map-map PPAT. Nah gimana tuh penjelasan Ibu? Begini Pak Adi, jadi dalam melaksanakan sebuah jabatan, kita sudah harus saling memahami bahwa ketika tidak ada sesuatu yang diberikan di dalam map kami, maka berkas itu tidak akan bisa selesai dengan cepat. Bahkan ada peraturan Perkaban 1 2010 ini satu contoh, ketika kita balik nama atau kita melakukan hal yang tadi disebutkan, ada sekitar 8 itu tupoksi. Nah itu tidak akan selesai sesuai Perkaban 1 2010 tentang SPOP ketika kami tidak memberikan sesuatu di dalam amplop. Contohnya, misalkan SOP-nya untuk balik nama berapa hari atau pengurusan sertifikat berapa hari. Nah itu kalau tidak ada amplopnya, itu tidak akan jalan. Tidak akan jalan. Jadi, kalau amplop aja kita kasih nggak ada uangnya, pasti juga tidak akan jalan Pak. Tidak akan jalan. Iya. Jadi tidak butuh amplopnya, tetapi butuh isi di isi di amplopnya. Ada nggak di amplop itu barangkali yang diisi cuma duitnya tanpa amplopnya? Bisa jadi gitu. Karena sekarang juga metodenya berubah Pak Adi. Nah, jadi sekarang kalau berubah. amplop itu sudah, saya rasa sudah zaman dulu ya. Gitu. Jadi sekarang sudah tidak lagi melalui amplop, bisa melalui nomor rekening, bisa melalui sebuah servis, pelayanan servis mobil. Ketika mobil-mobil rusak tuh tagihannya bisa ditagihkan kepada kami. Kemudian juga tiket hotel, tiket pesawat bisa dalam bentuk seperti itu. Wah, mengerikan ya. Iya. Sekarang gini Bu, notaris PPAT, kalau PPAT ada organisasinya IPAT ya. Iya, betul. Nah keberadaan IPAT dengan adanya genap itu sejauh mana
saya maaf ya, saya ingin tanya sejauh mana hubungan harmonisnya. Nanti saya juga akan tanya dengan tentunya Ketua Pemda PPAT yang di Kalimantan, terus praktek pungli di sana seperti apa. Ini kan Ibu di daerah Jawa, mungkin jadi miniatur ya dari Jawa seperti apa pelayanan, nanti di luar Jawa seperti apa. Nah, jadi sekarang itu yang saya tanya hubungan dari Genap dengan IPAT bagaimana kira-kira dengan kondisi seperti ini. Jadi saya pun adalah termasuk anggota IPAT, Pak Adi. Jadi saya ini anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kalau Pak Adi menyatakan bagaimana hubungan kami tidak ada masalah. Kita baik-baik saja berhubungan gitu. Cuma kita memilih jalan yang berbeda dengan organisasi. Karena kita memang mendirikan Genap ini oleh sebab kami tidak bisa bersama-sama dengan organisasi gitu. Jadi kami ingin menjalankan jabatan ini bersih sesuai dengan apa yang diangkat sumpah, yang diamanatkan, bahwa kami tidak akan memberikan suap dan lain sebagainya. Itu saja. Jadi yang berkumpul di dalam Genap, agar saudara-saudara mengetahui semua bahwa adalah para PPAT yang takut dengan Tuhan, ya. Dia tidak mau dipungli atau tidak mau menyuap. Kami tidak hanya takut dengan Tuhan, jadi daripada itu kami takut karena ini juga amanah, gitu ya. Kami melayani masyarakat, gitu ya. Kami takut bahwa jabatan kami ternodai, ya, gitu. Karena itu simpel sekali mudah. Pada saat kita diangkat sebagai pejabat, kita sudah disumpah. Ada di dalam sumpah kami itu bahwa hal itu tidak layak, tidak pantas dikerjakan, gitu loh. Nah itu itu saja. Kalau dilihat dari sudut keagamaan, mungkin kalau tidak dipungli, pelayanan jasa non PPAT bisa lebih murah kali dengan kalau dia dipungli, bukan begitu, Bu? Itu bisa jadi, tetapi kami pun dalam hal honorarium kami sudah ada aturannya, Pak Adi. Jadi kami sudah ditentukan oleh peraturan menteri mengenai honorarium itu. Jadi saya tidak bisa katakan itu akan menjadi murah atau semakin lebih mahal. Tidak. Yang pasti ketika kami harus melakukan pungli terhadap pelayanan publik, maka tentu saja itu kami mintakan dari masyarakat. Itu. Jadi yang dibebani tetap aja kembali kepada masyarakat. Jadi masyarakat akan mengeluarkan kos yang lebih besar. Nah, oleh sebab itu tadi saya sampaikan bahwa jabatan ini lebih kepada amanah dari masyarakat, gitu. Kita tidak bisa mengerjakan hal itu. Menarik, Bu, ya. Iya. Nah, jadi apakah saya sebut oknum lah ya? Iya. Apakah oknum BPN itu melakukan pungli yang menurut versi PPAT itu hanya kepada PPAT kah? Atau Ibu tahu barangkali masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan BPN pun diperlakukan sama? Kalau itu saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Jadi yang Ibu tahu hanya terhadap profesi PPAT karena Ibu sendiri mengalami. Jadi karena sebelum mengalami, kumpullah teman-teman semua membuat gerakan nasional. Membuat gerakan nasional, notaris PPAT anti pungli. Jadi semangatnya luar biasa ya. Nah, semangat luar biasa. Nah, sekarang kepada Ibu nih yang di Kalimantan gimana, Bu Justina? Ini Kalimantan apa ya? Seserem inikah perilaku pungli dalam pengurusan pelayanan pertanahan yang ada di Kalimantan? Yang Ibu alami tentunya. Apalagi Ibu sebagai Ketua Pemda PPAT. IPAT ya, Ketua Pemda. Gini Pak, sebenarnya kalau soal pungli itu kan memang kalau dari sejarah itu sudah terjadi ya, seperti Bapak katakan tadi dari mentalitas kita juga, dan memang sudah tumbuh subur di zaman masa pemerintahan yang lalu gitu ya Pak ya. Itu memang sudah seperti bagian dari kehidupan masyarakat kita. Kalau tadi katakan Bapak, kalau tadi Bu Nina katakan hanya untuk profesi saja yang dipungli, sebenarnya masyarakat juga mengalaminya. Yang terjadi di tempat saya, kalau boleh saya katakan, terkadang sebenarnya nggak bedakan itu pejabat, nggak bedakan itu masyarakat. Sepanjang itu berkaitan dengan kebutuhan yang berkaitan dengan sertifikasi tanah, itu terjadi, gitu Pak. Tidak cuma kepada kami, gitu. Hampir merata kepada siapa saja yang membutuhkan dan kebetulan berhubungan. Dan oknum-oknum ini sudah mengerti gitu loh.
Misalnya gini, dalam konteks jaminan Pak ya, kan masyarakat butuh nih karena ada sertifikat. Iya. Karena apalagi pada masa sekitar 2015 itu pemerintah kan pemberian kredit untuk UMKM itu kan melonjak tajam gitu ya Pak ya. Nah di situ kan masyarakat butuh supaya tanahnya bersertifikat. Nah permohonan-permohonan seperti itu ada dan itu dilakukan tidak semata-mata pada konsisten, tidak. Semua masyarakat merasakan. Dan itulah mereka kadang membawa ke kami untuk paling tidak mendampingi ya Pak ya. Kita mendampingi gimana prosedurnya, gimana kita harus melakukan itu, kan kita dampingi saja tentunya untuk masyarakatnya sendiri. Nah, keluhan Ibu sebagai PPAT tentunya saat menerima atau meminta pelayanan dari BPN itu tanda petik kalau dibilang dipungli itu modusnya seperti apa sih kalau di Kalimantan sana Bu? Atau dia pakai ngirimnya pakai apa gitu, pakai apa atau pakai amplop kayak di Pulau Jawa? Sebetulnya bentuk macam-macam, tapi kalau di daerah saya sederhana ya Pak ya. Apa tuh? Karena ya bisa secara langsung. Yang saya tahu kan Bu, pelayanan tidak bisa masuk ke dalam, cuma di loket gitu. Nah, itu gimana Bu? Awalnya kalau di tempat saya sebelum eranya Pak Sofyan ya Pak ya, Pak Menteri sekarang, itu kan masyarakat berhubungan dengan petugas, termasuk kami berhubungan dengan petugas, korporat dengan oknumnya ya, oknum petugas. Dan mereka sudah kalau kita titip berkasnya kepada oknum-oknum itu gitu untuk berjalan, dan kita tahunya beres dari mereka. Nah di tempat saya itu sampai suatu saat, kenapa saya akhirnya bergabung dengan Genap ini, itu sampai tahun 2014-2015 itu bila Bapak memberi pun itu tidak menjamin bahwa itu selesai Pak. Kenapa Bu? Ya karena memang sudah entah comparable di antara tarif di antara mereka, bisa juga karena memang kemampuan untuk menyelesaikan itu tidak ada. Saya mungkin agak kejam sedikit di sini ya Pak ya, tapi saya pada waktu itu melihat itu. Jadi mereka juga sendiri di internal di antara mereka sendiri saling menunggu gitu ya, saling untuk menyelesaikan sepertinya di antara mereka sendiri enggak. Di antara oknum itu nggak bisa, itu kelihatan sekali waktu itu. Sehingga saya memutuskan nggak bisa, kita capek. Konkretnya gimana tuh? Ya, konkretnya gimana ya? Misalnya gini, Bapak adalah petugas ya, yang saya percayalah, saya biasa titip sama Bapak gitu kan. Nah, saya titipkan berkas, tolong diselesaikan, gitu kan? Kita sudah tahu tarifnya berapa. Yang kasih tahu siapa? Tarifnya itu kan dulu zaman saya ya ada, saya rasa hampir di semua kantor ya Pak ya, itu sudah ada terjadi antara antara kami dengan petugas itu sudah tahu ya, kalau untuk ini segini, kalau yang ini segini. Oh jadi tarifnya itu dealnya sudah terjadi dari turun temurun gitu kali Bu ya? Sudah disosialisasikan dengan alam gitu ya. Ya, seperti itu tuh sudah Pak. Jadi kalau kita di bawah itu tidak akan dilayani. Kalau di atas dilayani. Jelas pasti. Oh, jelas pasti. Tapi tetap nggak persyaratannya itu harus untuk terpenuhi. Ya tetap. Yang saya lihat ya pastilah Pak, kalau petugas oknum pun ketika melakukan itu pasti meminta persyaratan harus lengkap. Kalau tidak lengkap barangkali ya, kita harus tetap penuhi. Harus penuhi. Nah jadi soal dipungli tadi itu hanya terkait tentang waktunya. Ya. Waktu pemberi pelayanan ya. Jadi Ibu selama menjalankan profesi ini ya, kendala Ibu yang terbesar ya di Kalimantan sana itu apa sih Bu? Dalam konteks menerima pelayanan dari BPN yang terbesar, mungkin ada Ibu dapat pekerjaan yang banyak, tiba-tiba mereka potong atau bagaimana atau dibiarkan saja ya. Kebetulan saya bukan notaris PPAT yang terlalu membuat akta banyak. Saya cukup selektif soal itu ya Pak ya. Hanya pada tahun sekitar 2014-2015 itu kan di perbankan di daerah saya itu dulu
perbankan hanya 3. Kemudian karena kemudahan UMKM itu meningkat, banyak swasta masuk. Nah, itu mulai kegiatannya banyak ya. Nah, tapi setelah itu saya karena melihat kok nggak selesai juga gitu ya, nggak selesai juga, jadi saya memutuskan udah tidak mau ikut lagi di situ gitu ya. Nah di situ akhirnya setiap kali melakukan itu, saya hanya saya lihat berkas saya sudah merasa sudah lengkap, sudah ini kan saya masukkan, tetapi setiap kali itu juga kembali lagi itu penyelesaiannya seperti ini loh. Ibu pernah lapor dengan organisasi Ibu, kebetulan Ibu kan ketua Pemda, Kipatnya. Pernah lapor, memberitahu ada kejadian seperti ini? Itu bukan, nggak usah lapor Pak, itu pengetahuan semua pejabat itu. Oh, sudah rahasia umum? Sudah bukan rahasia. Ibu pernah melapor juga barangkali ke kepala kantor, tingkat kantor yang lebih tinggi ke kantor? Kayaknya agak aneh kalau saya harus melapor. Agak aneh ya? Agak aneh. Justru dengan organisasi, saya sebenarnya udah lama Pak, sudah sampaikan itu dengan rekan-rekan sesama di wilayah kami ya. Ini loh kejadian ini, gimana kita solusinya, gimana kita. Itu ada, tetapi dengan sesama kami. Sampai sekarang solusinya belum ada? Dan bahkan sempat ke pusat, saya tanya beberapa juga yang saya coba ini gimana, ya memang kondisinya seperti itu. Jadi kita harus menerima keadaan itu. Itu kondisinya. Saya nggak bisa bilang tidak ya, karena memang begitu kondisinya seperti itu. Oke, kalau gitu Bu, kembali ke Bu Dinar nih. Ya. Bu Dinar udah tahu kan di Kalimantan seperti itu ya. Nah, selaku Ketua Umum Genap ya tentunya mengadakan upaya-upaya agar anggotanya, khusus anggota Genap atau anggota IPAT lainnya terhindar dari publik. Ada nggak upaya-upaya yang dilakukan oleh Genap? Mungkin bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan apa dan lain sebagainya, atau upaya memproteksi diri, atau juga mungkin tayangan ini nanti Pak Presiden lihat, Pak Presiden juga mungkin bisa meminta kepada Menteri BPN ATR ya untuk mengambil langkah-langkah. Ya, monggo silakan Bu, apa yang sudah diambil? Jadi upaya-upaya yang kami kerjakan Pak Adi, gitu ya, kami memperhatikan bahwa semua ini adalah berniat kepada satu, yaitu mewujudkan suatu pelayanan terhadap masyarakat yang baik. Kalau bisa disebut adalah sebuah perwujudan daripada good governance. Nah, good governance ini tidak hanya pada satu layanan publik saja, tetapi kembali lagi kepada kami juga sebagai PPAT ini adalah pelayan juga. Kami adalah pelayan publik, pelayan masyarakat. Nah, dari sebuah niat yang utama itulah kami melakukan beberapa usaha. Yaitu yang pertama kami melakukan kerjasama, salah satunya dengan Satgas Samber Pungli Pusat. Itu kerjasama yang kami kerjakan. Kemudian kami membuat suatu laporan, kami dengan ombudsman, dengan aparatur sipil negara, kemudian juga menjalin komunikasi yang baik dengan inspektorat. Sebenarnya kami dengan inspektorat ATR BPN pun kami menjalin sebuah komunikasi yang baik dalam upaya menyelesaikan pungutan liar ini, gitu ya. Nah, di satu sisi begini Pak Adi, gitu, ketika letaknya itu tidak pada seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Justina, bahwasanya bagaimana dengan kelengkapan berkas gitu. Karena kami ingin menjalankan jabatan ini sesuai dengan peraturan, otomatis konsekuensi logis yang harus kami jalankan adalah kami juga taat pada peraturan itu. Sehingga segala kepengurusan surat-surat itu semua ada tertulis teratur di dalam sebuah peraturan yang tadi saya sebutkan Perkab 1 2010. Jadi syarat itu adalah mutlak harus dipenuhi. Ketika syarat mutlak itu sudah kami penuhi, tidak lagi di situ masalahnya. Masalahnya hanyalah di penyelesaian jangka waktu. Nah, penyelesaian jangka waktu inilah yang kemudian terkait dengan yang disebut suap gratifikasi dan pemerasan. Di situ sebenarnya titiknya. Kalau usaha-usaha yang lain, yaitu tadi selain memotivasi anggota kami untuk menjalankan jabatan secara benar, ya, secara baik dan benar, kemudian ya kami melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga negara dan kami membuat laporan jika memang pekerjaan itu tidak sesuai dengan hasil Ibu bekerja sama dengan lembaga negara seperti tadi Ibu katakan Satgas Samber Pungli,
ya. terus inspektorat, Iya. ya, Ya. apa sih hasilnya? Ada progres nggak? Ada hasilnya? Atau hanya sekedar kerjasama, ya, kerja sama-sama Ya. untuk menambahkan uang tadi, Ya. atau kerja sama-sama untuk menghindari pungli? Atau ada nggak komentar dari mereka mengatakan, oh itu pada penjahat, saya lebih diamnya penjahat, ya kan? Nah ini juga Ya. harus transparan dalam Ya. arti Ibu bisa menceritakan di Serambi Adi Warman ini bahwa usaha kita begini Pak, tapi hasilnya begini loh Pak. Iya. Kemana lagi saya harus cari jalan? Iya. Kan nanti akhirnya judulnya Iya. ku cari jalan terbaik. Iya. Ya. Baik, kalau ditanya mengenai progresnya sejauh ini bagus Pak Adi. Ya, ketika kami membuat laporan kepada Satgas pun diproses, ya kan? Ketika kami membuat laporan kepada Ombudsman pun diproses, gitu. Bahkan ada pengalaman kami melaporkan kepada komisi. Sebelum ke pengalaman, diproses hanya diproses tanpa hasil atau proses sudah hasil. Nah ini kan macam-macam nih. Iya, kebetulan begini Pak Adi, kalau yang seperti salah satu contoh dengan Ombudsman, memang Ombudsman bisa terjun turun langsung ke lapangan atas laporan kita. Ya. Cuman kan ketika kita melaporkan sesuatu, itu data itu harus dapat dipertanggungjawabkan, gitu loh. Jadi mungkin yang harus membuat kita tahan atau tidak itu adalah ketika kita bersurat tidak cukup sekali. Oleh sebab mungkin beberapa tidak paham bahwa ketika melakukan sebuah proses pelaporan, maka ada pasal-pasal tertentu yang dimana harus dilengkapi, gitu loh. Nah, mungkin hanya di situ saja lah, sekali, 2 kali atau 3 kali bersurat. Tetapi memang Ombudsman bisa, turun lapangan bisa, menyelesaikan persoalan bisa. Menyelesaikan persoalan bisa. Iya. Hasilnya apa? Itu yang penting. Iya. Kalau hanya proses, Iya. terus tidak ada hasilnya. Hasilnya itu adalah dokumen kami bisa keluar. Dokumen kami bisa keluar, dokumen kami bisa selesai. Terhadap pelakunya ditindak atau hanya dokumennya? Untuk pelakunya itu kan secara internal kami tidak memantau. Oh, tidak memantau. Kami secara internal Iya. tidak memantau. Tetapi dokumen kami memang selesai Pak Adi. Selesai. Cuma bukan itu yang kami harapkan. Jadi kami bersurat itu adalah juga membuang waktu dan energi yang sebenarnya semua jenis pekerjaan yang dilayani melalui pelayanan publik itu sudah jelas ada aturannya, dan seharusnya ketika suatu pekerjaan itu selesainya adalah sekian hari, maka udah selesai. Kenapa kita harus bersurat ke Satgas? Kenapa kita harus bersurat ke Ombudsman? Kan begitu. Jadi letak masalahnya itu adalah ketika kami berhubungan dengan suatu layanan publik itu sudah punya suatu standar penyelesaian dokumen. Nah harusnya kan begitu kami melakukan hal itu, ya selesai sesuai dengan SOP dengan instansi yang melayani kami. Tidak perlu kami melakukan suatu usaha harus ke Satgas, harus ke Ombudsman, harus ke Komisi Aparatur Sipil Negara, tidak perlu, gitu loh. Karena ada banyak peraturan perundang-undangan juga yang mengikat aparatur sipil negara itu sendiri. Ya gitu. betul, Ibu katakan begitu. Kalau itu peraturan sudah dilaksanakan oleh ASN yang ada di BPN ATR, tentu genap nggak lahir. Iya betul. Genap lahir kan karena bergetar gitu kan. Sampai-sampai yang saya tahu genap itu MOU dengan Satgas sama Kementerian. Iya betul. Ya bahkan sudah melakukan bersama-sama dengan Pokja penindakan, ya tanda petik ya, OTT, tapi orang OTT itu Pokja penindakan bersama-sama dengan kita. Itu yang Ibu lakukan di tahun berapa Ibu lakukan? Sekitar 2017. 2017 ya. Waktu itu Pak Menko-nya masih Pak Wiranto ya. Iya siap. Masih Sekretaris Satgas Saber Pungli-nya masih Pak Widi ya. Pak Widianto Kuswoyo. Oh ya. Nah sekarang program-program itu masih berjalan nggak? Lakukan OTT dengan Satgas Saber Pungli. Nah ini harapan kami harusnya tetap bisa berjalan dong Pak Adi. Harusnya tetap bisa berjalan. Harusnya tetap bisa berjalan karena sebenarnya pungli ini adalah suatu kejahatan yang kami mengamati ya, terutama kami dari Genap, kami selalu memantau perkembangan kejahatan itu, gitu ya. Jadi dia bermetamorfosis seperti apakah kejahatan pungli itu, Genap akan selalu memonitoring. Karena ketika mereka, kami sudah tahu ketika suatu kejahatan itu diungkap, pasti dia bermetamorfosis lebih baik lagi. Jadi kami pun monitoring kejahatannya seperti apa gitu. Genap anti pungli. Kalau suap anti nggak? Ya, saya harus tanya kan, karena tadi kan saya terangkan saya jelaskan bahwa kalau pungli yang aktif adalah aparatur,
Kalau suap adalah Aha. yang membutuhkan pelayanan. Iya. Kalau gratifikasi Nah, itu agak beda lagi, pemberian atau hadiah iya. dalam arti luas yang Iya. tadi Ibu katakan Aha. tentang tiket Iya. atau hotel Iya. atau dan lain sebagainya. Iya. Bahkan isi hotel pun ada ya, ya kan, untuk persoalan-persoalan tertentu. Ya itu kita ya saya sendiri melihat itu ada. Iya. Nah sekarang genap itu ya selain tadi bekerja sama dengan Satgas Saber Pungli, Iya. terus dengan inspektorat, Iya. nah dengan inspektorat atau dengan kejaksaan Iya. barangkali, Iya. dengan inspektorat bagaimana tanggapan inspektorat ATR BPN Iya. terhadap keinginan Ibu untuk memberantas pungli? Nah, dari Inspektorat ATR BPN saya melihatnya di awal-awal kami bersama Inspektorat memang luar biasa memberikan dampak. Di awal-awal. Di awal. Kalau ada awal berarti ada akhir. Ada akhir. Dan ada pertengahan ya. Nah sekarang saya tanya di pertengahan dulu deh, jangan di akhirnya. Dia ada yang mengawali, ada yang menyertai, ada yang mengakhiri. Ya, gimana Bu? Awalnya bagus. Awalnya bagus ya dengan Inspektorat. Kami bahkan melakukan pelaporan terhadap kinerja daripada aparatur sipil negara itu melalui Inspektorat gitu ya. Awal-awalnya bagus, cuman kami melihat terakhir ini dibuat laporan itu berjenjang Pak. Jadi laporan berjenjang itu adalah satu contoh ketika terjadi sebuah pelaporan tentang kinerja ASN yang dimana ATR BPN pun sendiri membuka sebuah peluang yang bagus, membuat suatu website, lapor dan lain sebagainya untuk niatnya adalah untuk ketika mengalami kendala di daerah ataupun di wilayah maka disiapkan websitenya oleh Kementerian ATR BPN. Cuman sayangnya terakhir-terakhir ini penyelesaiannya adalah dikomunikasikan. Sekali lagi itu kalimat dikomunikasikan bersama kantah atau kanwil. Nah, ketika kami ingin membuka komunikasi dengan kantah atau kanwil, nah ini terjadi beberapa kali miss gitu. Jadi inilah yang kita ingin dari pusat mengetahui dari Kementerian ATR BPN bahwa membangun sebuah komunikasi seperti yang diinginkan oleh Inspektorat ketika aplikasinya di daerah dan di wilayah itu tidak semudah yang diperintahkan oleh Inspektorat. Itu saja kendalanya. Terhadap kejadian yang merasa dirinya dipungli, tanda petik ya. Ya. Ibu berharap seperti apa ya ke depannya proses pelayanan dari ATR BPN kepada para PPAT? Ya. Karena sepengetahuan saya PPAT itu pembinaannya adalah BPN ATR. Iya. Jadi seperti apa sih? Saya malah nggak paham. Satu sisi dikatakan bahwa ATR BPN itu adalah pembina PPAT, satu sisi teman-teman PPAT teriak bahwa saya dipungli. Iya. Nah, jadi ini bentuk pembinaan seperti apa yang kayak gini? Ini luar biasa, luar Iya. biasa aneh. Iya. Jadi begini Pak Adi, kami PPAT ini diangkat oleh Pak Menteri, ya kan? Tetapi kami tidak memiliki hubungan subordinat dengan kantah atau kanwil atau yang lain sebagainya. Kami memang diangkat sumpah oleh Pak Menteri, ya. Nah, pada saat diangkat sumpah itu memang yang mengangkat sumpah adalah kepala kantor daerah memang, ya kan? Tetapi saya pastikan di situ tidak ada subordinat. Sehingga bagi saya ketika baik aparatur sipil negara di Kementerian ATR BPN ataupun kami selaku pejabat pembuat akte tanah, ini semua bertanggung jawabnya terpusat pada Bapak Menteri ATR BPN. Jadi ketika ada oknum, sebenarnya tidak semua aparatur sipil negara dari kementerian itu yang seperti kita bahas pada mimbar hari ini. Sebenarnya itu hanya oknum segelintir saja. Nah, ketika mereka oknum segelintir yang memang bisa merusak citra daripada kantor kementerian. Maaf Bu, saya jadi duduk pisah, pindah dulu. Iya. Dibilang oknum segelintir, tetapi terjadi di hampir semua daerah. Nah, Berarti oknumnya banyak dong. Iya. Gelintir 1, gelintir 2, gelintir 3, gelintir 4. maksudnya Pak Adi tidak seluruh, saya yakinlah tidak seluruh kantor kementerian itu orangnya seperti yang sedang kita bicarakan. Nah, kelihatan Ibu udah mulai takut nih. Udah mulai hati-hati nih bicaranya nih. Enggak, Bu, nggak boleh gitu, Bu. Enggak, Pak Adi, pasti ada yang baik lah di situ. Pasti ada lah 1-2. Ya seperti genap kami 22.000. Ada 100 yang kami berkumpul. Iya kan? Jadi saya pun menilainya bahwa di ATR BPN juga pasti ada lah gitu. Ada yang baik tapi tidak mewarnai. Iya kan? Karena cuma
Gitu segitu ya. Oke, lanjut Bu ya. Nah, kemudian saya yakin gitu kan, jadi itu hanya oknum saja. Jadi ketika oknum itu berusaha merusak, itu kan merusak, membuat citra Kementerian ATR BPN nggak bagus gitu loh. Sudahlah, pungli itu adalah sesuatu yang apa ya, yang menjijikkan ya Pak Adi, mohon maaf gitu ya. Kalau pungli itu tidak menjijikkan, saya yakin Perpres itu nggak akan lahir gitu. Karena itu perbuatan yang seperti tadi saya sampaikan gitu. Nah ini kan Pak Menteri harus tahu gitu loh, bahwa ada oknum-oknum dari Pak Menteri yang mengerjakan hal-hal yang tidak sesuai. Oknum banyak ya. Oke. Ya saya ingin mempertegas gitu, karena tidak mungkin kalau segelintir oknum yang melakukan ini genap berdiri. Genap berdiri karena oknum-oknumnya terlalu banyak. Karena oknum-oknumnya tersebar itu di mana-mana. dari wujud Sabang sampai Merauke ya. Ya, maka genap gerakan nasional ini berdiri gitu kan. Disitulah kami ketika ada yang oknum tadi itu, Pak Adi melaporkan kepada Pak Menteri dengan harapan bahwasanya memberitahukan bersama-sama gitu loh. Jadi kalau dibahas oleh Pak Adi, lalu bagaimana posisi PPAT sebagai binaan, nggak masalah. Kami memang juga perlu dibina gitu loh. Jadi antara PPAT dan kantor kementerian, jika memang kami mempunyai niat baik harus dibina dan lain sebagainya, ya tentu saja harus sama-sama baiknya gitu kan. Mohon izin Bu, dibina Ibu suka ya, tapi kalau tanda petik jadi sapi perahan suka nggak? Oh nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Nggak bisa, pasti lah, itu ya. Jadi kalau dibina ke arah yang lebih baik, oke. Tapi kalau seperti Kak Adi katakan, dijadikan sapi perah, itu adalah sesuatu yang nggak baik. Berarti di luar konteks yang tadi saya bicarakan niat baik. Berarti ada suatu niat baik yang akan dilaksanakan. Bentuk pembinaan yang sudah dirasakan oleh genap atau teman-teman Ibu, termasuk Bu di Kalimantan, Ibu Justina itu bentuk binaannya seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh Kementerian ATR BPN? Mungkin bisa disampaikan sama Bu Justina ya. Baik, ini bagian. Jadi gini Pak ya, pembinaan itu pasti sebetulnya sudah bisa dilihat dari akta-akta kami yang kita daftarkan ke ATR. Ya kan? Pembinaan itu biasanya lewat itu. Jadi apakah memang kita membuat sudah sesuai? Itu mereka lakukan. Sebenarnya malah intinya tidak di situ. Soal mereka lakukan seperti apa tuh? Ya kan ngecek. Jadi misalnya kita masukkan berkas, aktanya ada kan, kemudian biasanya lengkap atau tidak lengkap? Nah, lengkap atau tidak lengkap. Nah, itu bentuk pembinaan. Menurut kacamata Ibu, tanda petik ya. Tampaknya seperti itu gitu. Itu sebenarnya tupoksi dia kan? Iya, memang itu harusnya tupoksinya mereka. Tapi saya hanya melihat pembinaan yang dilakukan itu mungkin seperti itu. Hanya walaupun saya mengalami sendiri, saya dibina juga beberapa kali, Pak. Contohnya? Saya dibina beberapa kali itu mengenai soal ini ya. Jadi ketika saya jadi pernah suatu saat saya membuat akta itu pendaftarannya melebihi ketentuan lebih 7 hari. Tapi saya bisa mengatakan keterlambatan itu tidak semata-mata dari saya. Ya, kenapa? Karena ketika kita memasukkan berkas itu pemeriksaan kurang A, kurang B, kurang C, kurang D itu. Kadang-kadang permintaan itu di luar yang kita pahami gitu. Tidak lazim. Tidak lazim. Contohnya? Jadi menurut saya itu sudah lengkap. Ada KTP-nya begini sudah, ininya sudah. Terus kadang-kadang misalnya saya pernah kejadian waris ya Pak ya, surat keterangan waris itu kan mau balik nama kewarisan itu kaitannya nanti pada akta kami berikutnya. Di situ misalnya hanya disebutkan meninggal tanggal segini, meninggal pada biasanya sebenarnya hanya pada tanggal. Itu pernah dikembalikan karena tidak mencantumkan hari dan tidak mencantumkan jam. Seperti itu gitu Pak. Jadi ada detail-detail yang menurut saya, loh ini produk ini dikeluarkan oleh kedesaan misalnya Pak ya. Kan bukan saya nggak bisa ngatur desa dong. Memang dapatnya seperti itu dari itu kan, dari kedesaan. Tapi ketika kami masukkan dianggap. Jadi sebenarnya terkait dengan kekurangan lengkapan administrasi diberitahu. Nah menurut Ibu itu adalah bentuk pembinaan. Barangkali ada nggak ATR BPN itu mengadakan secara reguler bentuk pembinaan kepada para anggota IPAT ya,
Itu ada. Ada Itu ya? ada. Itu ada biasanya kalau ada peraturan baru. Sosialisasi itu bukan semacam pembinaan. sosialisasi. Tapi saya anggap itu mungkin dalam Mungkin, ya. konteks pembinaan yang Enggak, saya yang maksud. konkret itu ingin mengetahui pembinaan konkret berdasarkan peraturan menteri tentang merasa dirinya sebagai pembina PPAT apa sih? Jangan sempat satu pekerjaan dengan alokasi dua dana seperti sosialisasi itu ada anggaran, sosialisasi peraturan ada anggarannya. Jangan sempat sosialisasi peraturan, tapi didompleng ini adalah bentuk pembinaan. Dengan dua mata anggaran satu pekerjaan ini kan bahaya. Nah jadi saya inginkan ingin tahu lah kita masyarakat ingin tahu semua pembinaannya seperti apa sih? Baik, mungkin saya coba menjelaskan ya Pak Adi. Jadi kalau saya pembinaan ini mereka semata-mata membina secara jabatan. Jadi ketika berbicara soal pungli, suap dan gratifikasi ini kan lebih kalau secara filosofi itu kan lebih kepada sebuah moral, gitu loh. Kalau terhadap yang terkait dengan moralitas memang kami tidak pernah dilakukan pembinaan, gitu. Jadi seperti oleh apa yang disampaikan oleh Bu Justina, jadi pembinaan adalah semacam bagaimanakah membuat suatu akta yang baik, bagaimanakah kelengkapan akta itu, kemudian bagaimanakah membuat atau menyelesaikan sebuah warkah data-data itu, begitu ya Bu Justina ya. Kemudian juga apa lagi ya, sosialisasi peraturan. Ketika muncul sebuah peraturan baru, hanya semacam itu saja pembinaannya, gitu loh. Tapi kalau terkait dengan pembinaan secara moral, karena bagi kami di dalam suatu peraturan Menteri Agraria Tata Ruang nomor 2 tahun 2018, di situ adalah pembinaan dan pengawasan. Dalam hal ini, menurut saya yang disebut pembinaan di dalam pasal-pasal itu disampaikan ujung yang tombak yang paling tertinggi itu adalah Pak Menteri, semua bertanggung jawab kepada Pak Menteri. Di situ pembinaannya sebenarnya menjalankan sebuah jabatan yang sesuai dengan kode etik, gitu ya, sesuai dengan sumpah jabatan. Berarti kan tidak hanya bicara bagaimana kita menjalankan jabatan itu, tetapi secara moral pun harus dibina yang bagus itu. Tapi sejauh ini memang kami dari Kementerian Anti RBPN bahkan tidak pernah lah kami dididik untuk tolong ya jangan memberikan suap kepada kami. Tidak pernah kami mendapatkan seperti itu. Tapi kami cukup melihat dengan slogan-slogannya saja, gitu ya. Kan sekarang banyak tuh slogan dipasang di mana-mana, WBK, ZI, no korupsi, gitu ya. Kami tidak menerima suap, slogan yang berjabat tangan ada uangnya itu disilang, kan seperti itu ya. Tetapi pada kenyataannya itu hanya sebuah slogan, gitu loh. Kenyataannya hanya sebuah slogan. Ya. Nah kalau sudah di ruang-ruang publik yang dalam memberikan pelayanan itu, biasanya di lantai 1 misalnya atau lantai 2, kan ada ruang terbuka, ada loket-loket, tertulis di situ tidak bisa masuk, Nah, bagaimana orang melakukan suapnya? Atau hanya di bank, atau harus bukan suap, atau dipunglinya, atau diminta masuk ke dalam? Nah, itu yang sedang kami pelajari juga Pak Adi. Jadi ketika beberapa pintu itu dalam suatu layanan yang disebut dengan satu pintu ya. Nah, yang disebut dengan satu pintu, ini kan kalau di dalam mindset kami terbentuk tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam, gitu loh. Jadi semua berpusat di depan saja apapun gitu. Nah, semua berpusat di loket. Bahkan ketika misalnya ada hal-hal urgent atau important yang harus diselesaikan oleh kasih atau kepala yang mereka punya ruangan tersendiri, mohon maaf, mereka harusnya dengan bukan ringan tangan itu Ibu, dengan rendah hati ya, berani berdiri dari tempat duduknya untuk datang ke loket, gitu. Jadi jangan beralasan karena beliaunya adalah kasih, Kak Suksi dan lain sebagainya, lalu lantas setiap urusan itu masih bisa nembus ke dalam ruangan, gitu. Jadi masih bisa masuk. Nah, masih bisa masuk. Berarti jadi ngomong-ngomong Ibu suka ketemu dong sama kasih atau kakak? Oh iyalah, beberapa kali masih masuk lah, masih. Dipungli nggak Ibu masuk? Atau nggak berani karena ketua umum? Barangkali kalau PPAP yang lain mungkin bisa aja terjadi. Bahkan ketika saya diminta masuk Pak Adi, saya sempat menolak loh Pak Adi. Enggak, dia saya bicara di depan saja gitu. Memang ada beberapa, makanya saya tidak sampaikan keseluruhan Pak Adi gitu. Jadi ada memang yang bersedia, oh Bu Dina nggak mau masuk, oke deh saya yang keluar. Ada yang seperti itu. Berarti bersyukurlah
Mungkin Iya. nanti banyak PPAT yang ingin masuk genap, Iya. ya atau jadi ketua umum genap lagi, Iya, supaya tidak dibully. Iya. Ya. Mungkin takut, wah ini genap. Iya. Ya. Nah, sekarang ini yang terakhir pertanyaan saya Iya. pada Ibu, Ibu Dinar ya. Hmm. Apa sih harapan Ibu? Bagaimana sih cara mengatasi? Mungkin ada saran, Iya. metode apa yang bisa dipakai Hmm. untuk mengurangi pungli di pelayanan ini? Pungli ya, saya selalu Iya. menyebutnya pungli Iya. karena nama genap ini anti pungli. Iya. Saya tidak nyebut Iya. suap gitu Iya. ya. Iya. Iya. Yang gimana menurut Ibu? Iya, tadi Pak Adi juga menyampaikan mengurangi pungli ya. Berarti sepertinya paham juga bahwa pungli ini sulit sekali untuk diselesaikan. Kalau tidak sulit, nggak mungkin perpresnya Pak Presiden lahir, ya kan? Nah, kalau saya simpel aja Pak Adi, layanan publik semua ada SPOP-nya. Sudahlah, gitu. SPOP itu aja dikerjakan. Di situ ada waktu yang sudah ditentukan. Sudah, saya hanya menegakkan SPOP saja, dan menegakkan itu sebenarnya adalah lebih kepada tuntutan kami ya Bu, dan itu adalah kewajiban daripada layanan publik. Udah itu aja. Saya yakin dengan SOP ditegakkan, ya tidak akan terjadi hal yang seperti kita bahas di mimbar pada sore hari Oke, ini. terima kasih Ibu. Kalau Ya. menurut Bu Justina gimana tuh? Harapan Ibu ke depan, apalagi Ibu PPAT di Kalimantan sana ya. Saya sebetulnya mewakili yang pernah ada pernyataan-pernyataan atau keluhan-keluhan yang disampaikan anggota Pak ya. Jadi saya berharap, sebetulnya saya pengen tahu juga ya Pak ya. Ini kan katanya kita menghadapi 5.0. Saya sebetulnya juga membayangkan, sebetulnya dari pemerintah sendiri menghadapkan PPAT yang bagaimana sih yang bisa menyambut 5.0 itu sekarang masih juga menjadi pertanyaan. Pembinaan seperti yang tadi Bapak katakan itu sebenarnya harapan, saya rasa mungkin harapan PPAT yang lain ya. Kita ini mau dibawa kemana juga gitu, dari profesi kita. Mungkin agak sedikit nyeleneh ya Pak ya, tapi itu sudah lama jadi pertanyaan saya sebetulnya. Ini kita PPAT apa cuma memang kerjanya begini-begini aja gitu. Atau sebetulnya ada tujuan besar yang ini dicoba oleh pemerintah sendiri, kita nih sebenarnya mau dibawa kemana juga. Oke, terima kasih Ibu-Ibu Sri Kandi telah hadir ke Serambi Adi Warman. Mudah-mudahan dialog ini dapat didengar oleh Pak Presiden, menjadi bahan masukan bagaimana mengatasi pungli. Yang sesungguhnya pungli itu adalah bagian dari korupsi. Ya, sesungguhnya pungli itu tindak pidana yang bisa ditindak oleh penegak hukum, bukan sekedar aktif di instansi BPN. Jadi jangan ragu, teruslah berusaha bekerja sama dengan aparat penegak hukum, bisa dengan kejaksaan. Kalau dianggap itu adalah gratifikasi, ya bersama-sama dengan kejaksaan. Tentu kejaksaan yang tadi Ibu katakan sebelum acara ini Ibu bicara, dia yang baiklah, yang baguslah gitu. Bersama-sama teruslah bersemangat untuk memberantas pungli di Republik yang kita cintai ini. Sekali lagi terima kasih pada ibu-ibu, para Sri Kandi. Mudah-mudahan dialog kita bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Sekali lagi sampai jumpa.